Istilah radikalisme yang selama ini kita dengar sangat lekat dengan konotasi negatif. Mengapa demikian? Hal itu karena ia sering dilekatkan pada pola pikir keagamaan yang konservatif, tekstual, dan kolot. Radikalisme juga sering disandingkan dengan istilah terorisme. Maka tak heran, ketika radikalisme sampai di kepala kita, ia menjadi istilah yang syarat dengan keburukan. Nah, kita sering menyamakan antara radikalisme dengan fanatisme. Namun, meski identik, keduanya merupakan dua konsepsi yang berbeda. Meskipun radikalisme dan fanatisme saat ini memiliki garis yang sangat samar, namun setidaknya kita perlu paham indikator-indikatornya untuk membedakan mana fanatis, mana radikal. Perbedaan ini penting karena ternyata keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda. Secara bahasa, kata radikal berasal dari bahasa Latin radix, yang berarti akar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya mendasar. Jika dipahami pada sikap seseorang, mungkin berarti bahwa orang itu memiliki pengetahuan yang sangat mendasar dan komprehensif. Oleh karena itu, ilmuwan dan para filsuf sangat membutuhkan pola berpikir seperti ini. Para pendiri bangsa ini seperti Soekarno, Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka, dan lainnya merupakan orang-orang yang radikal secara etimologi dan bukan orang-orang yang fanatik, terutama dalam pengertian fanatisme agama. Dalam istilah politik, radikalisme merujuk pada individu atau gerakan yang memperjuangkan perubahan sosial atau sistem politik secara menyeluruh. Dalam beberapa definisi populer, radikalisme juga meniscayakan kekerasan. Artinya, dalam kacamata radikalisme, perubahan sosial tersebut bisa dicapai jika melibatkan unsur kekerasan di dalamnya. Nah, secara bahasa, radikalisme ini memiliki standar. Ukurannya bisa berupa kejelasan dalam hal pemikiran, logik, substansial, dan sistematis. Seorang radikalis mampu memahami setiap persoalan sampai ke akar-akarnya, sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas, relevan, dan menyeluruh. Orang yang radikal tidak mudah terjebak pada nalar yang dangkal atau irasional. Karena itu, sebenarnya, radikal memiliki makna yang cukup positif dan progresif. Secara istilah, KBBI membagi radikalisme menjadi 3 makna yang berbeda. Makna pertama, radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Kedua, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan yang drastis. Ketiga, radikalisme adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Nah, istilah ini, radikalisme, dikenal pertama kali setelah Charles James Fox memaparkan paham tersebut pada tahun 1797. Saat itu, Charles James Fox menyerukan reformasi radikal dalam sistem pemerintahan di Britania Raya. Reformasi tersebut dipakai untuk menjelaskan pergerakan yang mendukung revolusi parlemen di negara tersebut. Sangat politis sekali, bukan? Lalu, bagaimana dengan fanatisme? Nah, istilah ini tepat jika dipertukarkan dengan fundamentalisme. Dalam konteks teologis, keduanya selalu mengandaikan kemurnian atau purifikasi agama yang pada kenyataannya mustahil karena konteks dan realita manusia terus bergerak. Golongan fundamentalis cenderung menganggap dirinya lebih murni atau suci, saleh, dan benar sendiri. Hal itu karena fanatisme juga dipahami sebagai paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Menurut Azumardi Azra, karakteristik fanatisme adalah perlawanan terhadap modernitas, sekularisasi, dan tata nilai barat, serta penolakan terhadap gerak historis dan sosiologis yang membuat mereka mudah terperangkap dalam aksi atau tindakan kekerasan. Fanatisme juga bisa dicirikan sebagai ideologi yang berusaha untuk terus memelihara nilai-nilai terdahulu dan menghadirkan berbagai memorial masa lalu ke masa sekarang. Dalam konteks Islam misalnya, jargon-jargon seperti kembali kepada Quran dan hadis, khilafah, NKRI bersyariah, dan semacamnya merupakan bentuk konkret dari pemikiran semacam ini. Namun, tentu kita tidak naif. Kemunculan fanatisme agama mirip dengan radikalisme. Ia lahir dalam sebuah konteks. Salah satu pemicu yang paling kuat adalah ketimpangan kondisi sosial, politik, dan ekonomi dalam sebuah sistem sosial, dan ketidakpuasan atas kondisi yang dipenuhi ketidakadilan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dalam sejarah Islam misalnya, fenomena fundamentalisme ini bisa dilacak pada masa kekhalifahan keempat Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu,
muncul golongan Khawarij yang bisa dibilang merupakan akar dari fanatisme agama hingga saat ini. Kaum Khawarij inilah yang pertama kali memunculkan wacana tentang mendirikan hukum Allah hingga berani mendustakan Imam Ali dan melabelinya sebagai kafir. Mereka adalah suatu aliran yang memutuskan meninggalkan pasukan Ali bin Abi Thalib karena ketidakpuasan terhadap keputusan sang khalifah, karena Ali menolak permintaan Muawiyah untuk menangkap dan menghukum pembunuh Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Ali berpendapat bahwa yang paling penting untuk dilakukan saat itu adalah menstabilkan kondisi yang sangat kacau, baru kemudian memproses para pelaku pembunuhan Utsman. Nah, ketidaksepakatan tersebut akhirnya memicu munculnya kaum Khawarij dan melahirkan perang saudara yang dikenal dengan Perang Siffin. Sederhananya, fanatisme dalam konteks keagamaan bisa melahirkan radikalisme. Asumsi ini mengandaikan bahwa orang fanatis belum tentu radikal, namun orang radikal sudah tentu fanatis. Bedanya sangat samar memang, namun yang pasti, fanatisme masih dalam wujud paham ideologis, sedangkan radikalisme sudah pelan-pelan mewujud melalui sebuah perjuangan untuk mengubah sebuah sistem. Jika ia kemudian terjadi secara real dan menciptakan ketakutan dan keresahan sosial, maka ia naik kelas menjadi terorisme. Secara politik, radikalisme jelas jauh lebih berbahaya daripada sekedar fanatisme. Namun, fanatisme juga tetap memegang peranan dalam melahirkan radikalisme. Oleh karena itu, memberantas fanatisme bukan berarti tidak lebih penting dari membasmi radikalisme. Segala hal yang berlebihan jelas tidak akan menciptakan kebaikan. Begitu juga, ambisi yang sangat dipaksakan sehingga berujung teror juga bukan perkara yang bisa diabaikan. Kita, sebagai umat beragama yang menjunjung tinggi konsep wasatiyah dan kemanusiaan, setidaknya menyadari hal ini sekaligus mengedukasi orang di sekeliling kita agar tidak terjebak dalam pusaran fanatisme dan radikalisme agama.